ya. Bersama saya Imtiaz Medi tentunya di radio streaming Baraya dari baraikita.com, berita positif dan inspiratif. Oke, senang sekali di kesempatan hari ini kita live Facebook ya. Kemudian juga kita live Instagram dan audio streaming tentunya juga kami hadirkan selalu untuk Anda Baraya, dan mudah-mudahan Anda bisa menyimak podcast kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa inspirasi untuk Anda semua ya. Dan saya senang sekali karena saya ditemani oleh adik-adik nih yang cantik-cantik ya. Selamat datang di Ujung Sumping. Ya, makasih Kak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bersama forum anak nih Baraya semua ya. Nah, ini senang sekali karena ada rekan-rekan dari forum anak kota Cimahi, Fajimi ya, dan forum anak Syifa Hamidah ya, dari Fajimi, anggota klaster 4. Assalamualaikum Syifa. Waalaikumsalam. Bilangnya teteh aja nih. Biar ini ke bawah ini Biar gitu ya. Kabar sehat? Alhamdulillah baik. Jadi Syifa ini orang Cimahi dong ya? Orang Fajimi kan? Cimahi banget. Cimahi mana? Cimahi Tengah. Apa ya? Tengah. Tengah. Jadi kecamatan sebutnya. Oke, Syifa Hamidah dari Fajimi, anggota klaster 4. Sekarang masih duduk di bangku kelas berapa? Baru naik ke kelas 12. Alhamdulillahnya naik. Baru naik ya. Walaupun dengan sistem daring ya, Iya. bisa tetap menempuh ilmu ya. Dan pendidikan. Alhamdulillah. Bagus lah nilainya. Alhamdulillah teh. Yang penting naiknya teh. Oke, Syifa, terima kasih udah datang ke studio Baraya ya. Makasih juga Dan nanti teh. kita akan bagi-bagi inspirasi untuk Baraya semua. Sharing gitu. Ya? Sharing dong ya. Oke. Dan ini di sebelah ada Astrid Cendikiawan ya, dari Skakmed ya, atau Forum Anak Kabupaten Bandung, dan jabatannya sebagai Wakil Ketua 1 ya. Ya. Oke, kumaha damang? Alhamdulillah saya. Cendikiawan namanya bagus banget ya. Alhamdulillah dikasih nama seindah itu. Ini siapa yang ngasih nama Cendikiawan gitu loh? Papa. Papa? Nggak Cendikiawati enggak ya? Cendikiawan, jadi benar-benar pengen anaknya seorang ya bergerak di dunia pendidikan ya, budaya, mungkin seperti itu ya. Lebih pengen anaknya menjadi orang yang cerdas dan bermanfaat untuk sesama sih. Itu ya intinya ya. Iya. Luar biasa. Namanya bagus banget loh. Astrid Cendikiawan. Ya, good banget ya. Oke, ini senang sekali Syifa sama Astrid bisa hadir di sini ya, dan Baraya semua yang lagi menyimak kami di podcast kita kali ini, baik yang di Facebook, di Instagram juga ya. Mudah-mudahan bisa simak sampai tuntas dan boleh share nanti berbagai pertanyaan ya atau masukan di kolom komentar ya. Oke. Dan kita juga live nanti di ini ya, channel YouTube kami di Baraya Kita Official. Baiklah, Syifa dan Astrid ya, kita akan ngobrol-ngobrol soal yang kayaknya asik banget nih ya. Asik banget nih, soal pernikahan ya. Tapi pernikahan di usia anak gitu ya. Iya. Yang akhirnya akan diangkat oleh kita ya. Pernikahan di usia anak. Kayaknya kalau pernikahan di usia dewasa udah nggak aneh ya. Udah nggak aneh biasa itu, lazim ya. gitu. Lazim, normal ya. Normal. Tapi ini nggak hanya abnormal ya. Pernikahan di usia anak ya. Oke, kita simak nih ya obrolan kita di kesempatan kali ini. Ini kenapa nih ngambil tema pernikahan di usia anak? Lebih karena kita masih nemuin isu-isu pernikahan di usia anak ya di lingkungannya kita gitu. Makanya kayak kan ini tuh karena gak normal harus kita hentikan dong. Iya. Maksudnya emang banyak juga dampak-dampak negatif yang kita dapat dari situ. Makanya harus kita bicarakan, harus kita kembali sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah isu yang harus dihentikan kayak gitu. Nah, ini apalagi ini adik-adik kan sebagai anak ya. Iya. Dua ya. Dua di antara anak-anak se-Indonesia ya. Kita akan ngobrol nanti di mata-mata anak-anak ini nih Baraya ya. Tentunya satu hal yang perlu kita dengarkan ya. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dong. Kan tak kenal maka tak sayang gitu kan ya. Kalau udah kenal Sayang. ditinggalin. Jangan. Oh, ini Jangan curhat. Baik, kenalan dulu dong, ini Fajimi itu apa, Skakmed itu apa, sekilas inilah knowledge untuk Baraya semua. Siapa dulu yang mau mulai? Secara umum dulu kali ya, forum Oke. anak itu apa gitu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, forum anak itu adalah sebuah wadah partisipasi anak yang dikelola oleh anak untuk anak dan dari anak, tapi tetap dibina oleh pemerintah itu sendiri. Nah, untuk Fajimi didirikannya pada tanggal 19 Juli 2011. Sekarang udah 4 generasi. 4 generasi ya. Oke. Dan untuk staffnya mungkin ya jadi
SKAKMAID itu sebenarnya singkatan ya. Kita tuh dari Kabupaten Bandung, forum anaknya punya nama Sanggar Kreasi Anak Kabupaten Bandung Soulmate. Ulangi, Sanggar Kreasi Anak Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung. Soulmate. Soulmate ya. ya. Oke. Dan sering disebut SKAKMAID gitu. Kita itu pertama kali dikukuhkan pada tanggal 2 Mei 2011. Sekarang 2011. 2011. Oke. Sekarang Astrid sendiri lagi di generasi ke-6. Generasi ke-6 ya. Oke. Ini adik-adik bisa bergabung di forum anak ini gimana nih ceritanya? Dari Instagram. Instagram? Iya. Oh gitu? Karena kita kan anak-anak yang kayak, oh ini Instagram nih, ada forum anak Kabupaten Bandung, apaan sih gitu. Pas lagi buka-buka, wah seru kegiatannya. Waktu itu lihat-lihat kegiatan lagi main-main ke sekolah kayak gitu, kayak ngajakin teman-teman main. Ternyata itu tuh lagi program terkait literasi di Kabupaten Bandung. Jadi forum anaknya turun tuh lagi kayak gitu. Oke. Terus kebetulan juga kenal nih sama kakak-kakak yang sekarang jadi fasilitator gitu. Dan kayak ayo join gitu. Jadi ya udah, oke kapan nih ada rekrutmen? Nanti pertengahan tahun. Oke deh, kita join tuh di pertengahan tahun, ikut daftar, ikut seleksi, wawancara. Oh gitu ya. Kayak mau ngelamar kerja ya. Iya. Oke, jadi kalau SKAKMAID tadi lebih ke apa, ada singkatannya ya di awal ya. Makanya jadi gampang inget ya. Kayak kita main catur skak. Itu inspirasinya. Gitu ya. Inspirasinya banget. Skak ayo mau kemana ayo. Iya. Kalau Pak Jimmy mungkin lebih apa, ada ini nggak sih? Singkatan. Itu atau singkatannya. lebih ke filosofi atau apa gitu? Kalau Fajimi itu sendiri adalah forum anak jati mandiri. Jati mandiri. Iya. Oke. Karena kan mandiri banget gitu kan Cimahi. Oh iya. Jadi Ini bagus loh, dia sangat apa cinta banget sama kotanya. Iya. Gitu. Kalau bukan kita siapa Daerah lagi lagi, ya ya. kan? Hidup Cimahi. Hidup Cimahi. Setelah ngotak di Cimahi soalnya. Cimahi banget kan. Cimahi banget. Oke, jadi adalah sebuah forum anak gitu ya. Ya. Forum anak ya. Oke. Ini kesan-kesan dan mungkin apa ya, manfaat yang didapatkan oleh Syifa dan Astrid ya di forum anak ini apa aja? Wah, banyak banget ya sih. Bergabung dari Banyak kelas banget. berapa bergabung di forum anak ini? Baru kelas dari berapa? kelas 11. Kalau Astrid sih Baru dari setahunan ya? Iya. Setahunan. SMP kelas 9. Kelas 9 ya? Iya. Oke, jadi kalau teman-teman yang lain pengen ikutan forum anak ini bisa banget. Bisa. Bisa banget. Sama Nggak dia masih usah- anak ya? Iya, nggak usah mikirin, aduh aku masih muda gitu, apakah nantinya karena terkendala misalkan ya nggak berani pergi sendiri atau kayak gimana, apa aku harus join atau aku skip dulu. Karena forum anak kan bukan cuma di kabupaten ya, Iya. ada di kecamatannya, Tingkatnya. kelurahan desanya juga ada. ya? Ada. Jadi teman-teman bisa juga, ayo aku mau pengen ada forum anak di kelurahan desa aku kalau yang belum ada. Ajakin lah temen-temennya, join gitu. Bisa Oke. banget kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin kayak, aduh kabupaten gitu, Iya, juga gitu. jauh gitu, dari misalnya dari Cicalengka harus ke Soreang. Kadang suka ada yang kayak gitu mikirnya, tapi Males gitu ya? iya sebenarnya kita juga akan ada akomodasi untuk itu gitu. Jadi nggak usah bingung. Jangan khawatir. Pokoknya asal anak-anak yang cinta dengan daerahnya, mau mengembangkan daerahnya dengan suara-suara anak, mari gabung kayak gitu loh. Asal punya motivasi dan kuat aja. Karena ada Oke. tingkatannya juga, kayak dari Iya. kelurahan, kecamatan, terus naik ke kota kabupaten, naik lagi ke provinsi, dan terakhir ke nasional kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi sangat bisa membuka peluang untuk teman-teman semua ya. Iya. Adik-adik semua yang pengen bergabung di sebuah organisasi ya, pengen mengembangkan diri juga, edukasi ya. Ini sangat terbuka banget ya, karena nggak ada batasan jumlah, nggak ada ya, Nggak ada. nggak ada kuota Batasan gitu. umur Kuota. adanya. Ada batasan umur ya. Iya. Iya, saya nggak bisa ya. Oke. Ini sekretariatnya di mana aja nih, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung? Sekretariat Fajimi dan SKAKMAID. Kalau SKAKMAID sendiri sekretariatnya kebetulan kita masih di dalam DP2 KBP 3A Kabupaten Bandung. Jadi masih di lingkup Pemkab, di dalam Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya. Oke. Sip. Kalau Cimahi? Kalau Cimahi nih, Cimahi itu kan ada di P2 TP2A itu sebelahnya. Jadi ini P2 TP2A, sebelahnya Fajimi gitu. Sebelahnya Fajimi Iya, situ di ya. Ciawi Tali ya, Ciawi Tali. yang tahu Ciawi Tali. Emang Ciawi Tali mana? Ini anggota atau member dari Forum Anak Kota Cimahi dan sudah berapa banyak sih? Kalau di Kabupaten Bandung sendiri saat ini ya masih 82. 82 anak yang tergabung di forum. Iya. Oke.
Cimahi? Sekitar 50-an lah itu, anggota dan pengurus juga sekitar segitu. Ini cepet pensiunnya ya. Cepet pensiun, nanti udah selesai Ya. sekolah udah ya, udahan berarti gimana? Sebenarnya udah 18 tahun udah gitu. Udahan. Kalaupun masih sekolah ya udahan aja ada. Udahan ya, karena udah umurnya. bukan anak lagi ya. Oke. Tapi ini satu wadah ya untuk adik-adik semua, anak-anak semua ya, untuk bisa berkembang lebih baik lagi ya. Oke, jadi kita sekilas sudah sedikit sekarang mengenal nih Baresme, apa nih Fajimi, apa tuh Skakmet gitu ya. Ini bukan grup band ya. Kan kebanyakan nanti grup band, bukan ya. Nah, jadi ada sebuah forum anak ya di tingkat Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung ya. Dimana sekarang sudah berkiprah juga udah lumayan lama ya. Lama banget. Apa aja yang udah dilaksanain sama ini oleh forum di Kabupaten Bandung Kota Cimahi? Banyak banget kegiatan yang Contohnya udah apa kita aja? laksanain. Kayak ini nih yang terkait perkawinan kemarin, Pak Jimmy sendiri bikin live Instagram bareng PKR. Ya. Kita ngebahas tentang bahaya perkawinan anak, terus bikin TikTok challenge juga kayak gitu. Seru ya. Seru banget. Cimahi. Cimahi Cimahi banget. Jangan kalah sama Cimahi dong. dong. Kita juga ada kegiatan. Kita juga ada. Apa aja nih? Jadi malah kita sebelum Fajimi nih. Oh ya? Jadi kita tuh kemarin bikin kegiatan kampanye Kampanye? karena kan kita ada nih. Ya udah kita adain kampanye online di Instagram, ya. Facebook dan berbagai macam media sosial yang bisa digunakan gitu. Mantap. Jadi kita waktu itu tuh kita memberikan suatu peluang untuk anak-anak untuk menyuarakan pandangan mereka gimana sih terhadap pernikahan usia anak. Menurut mereka kenapa sih? Terus kalau misalkan udah nyaksiin kesan pesannya gimana kan? Rata-rata anak tuh pas ngeliat, ih babaturan aku gerak teteh, ih jauh nikah, cina. Suka ada yang curhat gitu ya. Jadi kayak kita tuh, Apalagi dari daerah-daerah ya, itu biasanya Iya. lebih cepat kan dibandingkan apalagi yang kayak kota. yang udah terpencil banget, jauh banget gitu. Makanya kayak oke kita bikin. Jadi via Google Formulir, dan kalau anak-anak yang emang percaya diri untuk post dirinya, untuk mulai memperlihatkan kepada dunia bahwa aku nolak nih buat pernikahan anak, silakan post Twibbon yang udah kita sediakan. Dan partisipannya lumayan banyak kemarin, sampai kita juga pas baca-baca agak pusing ya, kayak pas baca aduh panjang banget, banyak ya. lagi gimana nih gitu. Seleksinya lumayan susah ya. Iya, soalnya dari kegiatan ini outputnya kita akan menyampaikan kepada pemerintah ada apa sih gitu di Kabupaten Bandung teh, anak-anak mau kayak gimana, isu ini tuh udah separah apa, dan kita harus segera bertindak, kita harus segera menegaskan regulasinya kayak gitu. Karena gini loh, Street, kalau bukan kita siapa lagi? Benar Ya, ya? itu banget. Yes, betul banget ya. Ini kan duaan coyok banget sih perasaan. Enggak sih, pendiam Apakah ini sebenarnya. dari forum anak? Sebenarnya Emang kita ada bakat terpendam? ini tuh pendiam, mode ininya doang lagi rusak. Oh gitu jadi ya, Iya. mood diemnya. Kita kejebol gitu. Soalnya kan kadang-kadang anak-anak kan ngomong itu susah ya, apalagi kalau yang jarang berorganisasi, biasanya kalau untuk ngomong tuh agak susah gitu ya. Iya. Apalagi di depan umum biasanya gitu ya. Tapi kan berdua kayaknya ini udah terlatih banget ya. Salah satu soft skill yang kelatih di forum anak sih bagi saya itu. Iya. Karena emang anaknya tuh agak pendiam-pendiam, Kata takut siapa gitu. sih kalian ngomong pendiam? Kata siapa? Saya mau tanya yang bilang pendiam tuh siapa? Ini salah kayaknya. soalnya emang kayak bener banget nih teh, sebelum forum anak tuh kita kayak nggak bisa menyampaikan apa yang Pernah nggak sih kan dalam posisi pendiam tadi dulu, pernah nggak Pernah untuk sih. ngomong, apalagi di dalam kelas ya, Iya, kita iya. sama guru tuh takut banget ya. Kalau guru mau nanya pasti mau nunjuk, kita gini coba Iya, tunjuk. gitu ya. Pernah banget Itu mah ya. kalau di kelas Aduh, tuh sering jangan deh sampai kayak harus ngomong. Aduh, jangan sampai harus ngobrol nih sama guru Pasti nih. ya, Malu gitu. kalau salah kayak gitu loh, kayak enggak, aku takut nih, takut udah kayak gitu aja. Dan di sini terlatih untuk bicara Terlatih. ya. Terlatih karena kan kita kalau kayak lagi diskusi nih pasti orang-orang tuh oke, semua harus bersuara. Kalau enggak, pembina kita yang tiba-tiba kamu belum ngomong, kamu ngomong dong, kamu sebenarnya Iya, gitu. pemikirannya terkait itu gimana. Jadi perlahan cara kita bicara juga kelatih gitu, gimana kita harus menyampaikan. Iya. Kayak kita yang asalnya apa ya, deg-degan, perlahan-lahan karena udah kelatih itu jadi hilang deg-degannya. Jadi udah biasa ya. Iya. Sekarang udah nggak nervous lagi kalau ketemu banyak orang. Nggak terlalu ya. sedikit banget. Ya lumayan lah ya, bisa berkurang dihandle lah ya. sekarang masih bisa dihandle. Nggak sampai berkeringat dingin Iya. gitu ya. Nggak sampai Tapi ini udah dingin gemeter-gemeter loh. gimana gitu. Ini AC ya Udah nih. dingin. Ini AC. Jadi seberapa penting forum anak buat kalian? Penting banget sih, karena sebelumnya
sebelum masuk forum anak tuh di daerah aku gitu banyak banget kasus kayak anak-anak yang apa ya, penyimpangan kayak gitu, terus perkawinan anak. Terus kalau misalkan aku yang sebelum forum anak tuh bingung mau nyampein ke siapa nih gitu, gitu ya. nggak punya tempat gitu. Pas sudah masuk forum anak, wah ini nih manfaatnya, aku bisa jadi apa ya, jadi pendengar mereka. Mereka tuh pengen apa, oke aku yang sampein ke pemerintah, itu sih manfaatnya. Jadi kayak ada kita punya Iya, tempat, kita gitu. bisa menyampaikan aspirasi ya Menyampaikan teman-teman aspirasi. atau ya generasi kita ya yang Iya. banyak ngeluh di luar sana, yang bingung mau kemana, ngomong kita jadi wadahnya kita jadi gitu. jembatannya. Itu manfaat. Sama mungkin dari Forum anak tuh kayak setengahnya jiwanya aku gitu. Bener banget. apa setengah Setengah jiwanya aku. Jadi ingat Separuh. Kayak kemanapun karena dengan forum anak jadi lebih peka gitu, benar-benar lebih peka, lebih peduli lagi sama lingkungan sekitar, lebih tahu lagi ini solusinya sebenarnya apa. Dan karena itu juga, karena ngerasa aku jadi lebih bermanfaat loh setelah aku berorganisasi sama forum anak ini kayak gitu. luar biasa ya. Jadi sangat penting sekali ya. Iya. Dan pastinya juga teman-teman yang lain yang mungkin saat ini lagi menyimak ya, lagi mendengarkan, mungkin juga nanti bisa tahu ya, oh kayaknya saya kalau pengen menyuarakan aspirasi bisa nih disampaikan di forum anak. Iya. Bisa banget. Tergantung wilayahnya masing-masing ya. Iya. Iya. Yang Kota Cimahi atau Kabupaten Bandung bisa banget ya. Iya. Dan mungkin daerah lain juga sama ada pastinya Sama, ya. ada. Oke. Nah, berkaitan dengan pernikahan di usia anak, ini ngomongin soal anak, ini anak tuh usia berapa aja sih? Anak sendiri ya, ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak ini adalah manusia yang berusia 0 sampai 18 tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Yang masih dalam perut ya. Iya. Termasuk anak juga itu Iya. ya. Jadi meskipun melahir ke dunia udah ada tuh anaknya. Oke. Baiklah. Jadi sampai 18. 18 tahun. Ya, dari usia berapa? 17. 17. Setahun lagi dong anak. Jangan diomongin. Menghitung bulan gitu. Menghitung bulan Menghitung bulan ya. langsung udah bukan anak. Berarti masuk ke remaja ya. Remaja. Ya. Nanti Remaja. kita bikin deh forum remaja. Forum remaja nanti ya bisa Kita ya. gabung sama Forum forum anak. remaja yang ada. Nah, yang udah ada kan pasti udah ada ya kalau remaja ya. Remaja ada remaja awal, remaja ya, Remaja Iya. tengah. ada dewasa muda ya, dewasa awal, dewasa banget. Dewasa banget. Oke. Itu adalah yang dimaksud dengan anak. Jadi 0 sampai 18 ya. Iya. Jadi kalau misalnya kalian diomongin kalian tuh masih anak-anak, jangan ini ya, jangan marah ya, karena memang masih anak ya. Kayaknya seneng deh biar kelihatan muda. Karena kan kadang-kadang anak segede kalian kan aku udah gede gitu. Iya nggak kayak gitu kan. Iya, kadang Orang gitu, tuh kadang kayak gitu kan udah gede dikasih nasihat ini melulu atau harus begini melulu gitu ya. Mungkin ada ya kayak gitu ya. Padahal si anak memang sampaikan 18 tahun 18 ya. tahun. Oke. Nah, ini ngomongin soal pernikahan di usia anak ini ya. Ini sebenarnya tadi sempat di awal ya, sempat diobrolin ya. Ini menurut kalian sebaiknya larangannya tuh di belah mana sih? Kenapa jangan sampai ada pernikahan di usia anak sebaiknya gitu ya? Gimana? Karena gini loh, pernikahan usia anak tuh bukan cuman ke dampak ke fisik kita, tapi juga dampak ke mentalnya kita loh. Kita kan belum siap ya, fisik kita belum siap, masih masa perkembangan, masih tumbuh kembang nih kita sampai usia 19 tahun tuh masih bertumbuh gitu. Iya. Tiba-tiba harus menanggung beban rumah tangga. Yang cowoknya harus kerja, yang perempuannya juga ya pasti kerjain rumah tangga, belum lagi kalau hamil, belum lagi kalau nantinya punya anak. Kayak bukan hanya tentang menikmati masa muda, Iya. tapi di mana hak-haknya kita untuk mendapatkan masa muda itu. Karena kita juga harus mempersiapkan mental kita juga kan. Ini ke mental parah banget ya. Kita Iya, aja benar. yang masih berkegiatan senormal ini masih punya hak-hak kita gitu. Iya. Masih kadang ngerasa pusing gitu Iya, sama karena- kehidupan. Mental kita masih tertekan gitu. Kadang masih ada rasa kayak aduh gitu, masih Iya. ada kayak gitu. Banyak Apalagi- ketakutan juga ya, kekhawatiran Iya, ya. apalagi kalau misalkan yang nikah muda gitu, yang nikah di usia anak apalagi kayak gitu kan. Jadi ya harus banget dihentikan. Jangan sampai ya sebaiknya jangan sampai di usia anak ini ya, Iya, dimana iya. mungkin adik-adik juga kan masih belajar ya, masih ya menempuh ilmu ya. Kalau berhenti di situ sayang gitu Karena ya. benar banget ya nih, kita kan ini mungkin kita bicarainnya dari sudut pandang anak perempuan ya teh. Iya. Apa ya,
persiapan pendidikan juga penting. Karena yang kita tahu perempuan itu kalau jadi ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu. Iya benar. Jadi harus mempersiapkan pendidikan. Jadi kalau misalnya kita pengen anak kita berkualitas, kita pun harus gitu menciptakan pendidikan itu dulu gitu. Iya. Jangan sampai kita pengen anak kita berkualitas tapi kitanya juga nggak berkualitas gitu. Dari segi pendidikan ya teh gitu. Jadi susah buat ngedukung si anaknya juga nantinya. Iya benar. Jadi kalian sendiri nih berdua, rencana nikah usia berapa? Aduh, Belum ada rencana Nggak ada sih. target nih. Belum menargetin. Kan biasanya seumuran kalian anak SMA kan, biasanya kan udah punya pacar, Aduh. ya nggak rata-rata gitu kan ya. Itu mereka seolah itu ya, wah kayaknya udah pengen banget untuk married gitu ya. Pasti kan ada teman-teman yang udah kayak gitu ya, yang udah punya pasangan gitu lah ya, dan pengen menikah di usia muda. Nah ini gimana? sayang banget sih teh sebenarnya ngelihat teman-teman sendiri gitu. Karena gini loh teh, contohnya ya, kita ambil contoh sinetron deh gitu yang lagi viral banget, ini mah ibu-ibu pasti tahu se-Indonesia. Apa yang mana nih? Ikatan Cinta. Aduh, Ini pasti. bapak-bapak juga pada suka. Nah, yang kita tahu nih tokoh utamanya mereka udah udah diperbolehkan menikah gitu menurut undang-undang, udah dewasa. Tapi banyak masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga mereka, kayak pengkhianatan gitu, pembohongan. Bayangin kalau kita yang masih anak-anak nikah, mau segede apa masalahnya gitu, dengan segala yang ya, belum ngerti apa-apa, kepolosan, masih kepolosan yang polos ya. belum ada kesiapan itu gitu. Jadi kayak sayang banget kalau teman-teman kita udah nikah di usia anak. Tapi ada nggak teman-teman kalau yang SMP udah nikah gitu, atau SMA udah dijodohin, kan masih ada ya yang kayak gitu, apalagi di pelosok-pelosok itu ada nggak teman-teman kalian? Kebetulan kalau saya sendiri ada. Ada ya? Iya, justru itu juga jadi satu yang pemicu perempuan motivasi atau aku. laki-laki? Perempuan. Ya. Ada sih yang laki-laki juga gitu. Cuman kayak yang pertama kali yang bikin aku termotivasi buat menghentikan ini tuh adalah teman aku yang perempuan ini. Jadi dia itu kelas 2 SMP. Pergantian semester mau ke semester 2 tiba-tiba keluar. Dan gak ada kabar. Tahu-tahu ngasih kabar resepsi. Iya. Resepsi, Iya. undangan. Iya. Wow. Ngirim undangan ke sekolah, ke Itu guru-guru. masih sekolah. Masih sekolah. Masih, dan dia memutusin buat keluar. Akhirnya keluar. Iya, karena kan Pas nggak masih boleh kelas ya. berapa? Kelas 8. Oh, pas kelas 8, sayang banget ya. Makanya kayak padahal kalau dia nerusin sekolah mungkin dia bakal jadi lebih baik gitu. Iya, Karena setelah dia menikah juga emang langsung kelihatan nih sama Asit bahwa dia punya banyak banget konflik di situ, kayak selain konflik batinnya dia, konflik dia sama pasangannya dia, juga konflik ekonomi nih teh. Oh, emang suaminya kerja atau enggak nih? Suaminya kerja serabutan gitu, tapi kan mereka tuh sama-sama latar belakang pendidikannya kurang. Karena ya suaminya juga ya keluar sekolah pas SMA-nya gitu kan, makanya ya gimana ya, ekonominya nggak siap gitu. Ini juga kan jadi salah satu pemicu ya. Iya. Jadi pemicu ke permasalahan-permasalahan lainnya, ada KDRT lah, ada jadi permasalahannya, apalagi kalau punya anak mungkin sampai berebut anak atau gimana kan. Jadi. Iya, karena nggak sanggupannya mereka, mentalnya belum siap, fisiknya belum siap kerja, perekonomiannya belum bisa nanggung gitu. Ini harus disadari oleh anak-anak nih ya. Ya mungkin sejauh ini udah punya impian besar, apalagi kalau melihat banyak drakor ya. Indah-indahnya aja semua gitu. Ya kan? Pokoknya asik, indah, pengen cepet married kayak gitu ya. Padahal dalam suatu pernikahan itu kan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi gitu ya. Nggak sekedar keindahannya aja gitu ya. Tapi juga banyak hal-hal lain, adaptasi dengan pasangan ya. Belum itu kesulitan-kesulitan dihadapi ya dalam sebuah perkawinannya, dari ekonomi ya, dan lain-lain. Apalagi kalau udah punya anak banyak sekali dan besar sekali. Kalau kita mentalnya tadi nggak kuat ya udah gitu. Apalagi yang segede-gedenya pesennya masih seneng main. Iya, main sama nongkrong, teman, ya kan? Nongkrong ngabisin uang foya-foya gitu. Dihadapkan dengan sebuah pernikahan yang memaksa harus mikirin punya beras, masak, Iya. segala macam, kerja ya. Apalagi kalau udah punya anak, wah ini harus benar-benar mentalnya harus udah kuat. Kalau enggak nanti kan akhirnya broken, kan sayang ya pernikahannya ya. Dan ini mungkin banyak terjadi juga di berbagai daerah di Indonesia ya. Iya, Mungkin di TP2A banyak inilah catatan-catatan Banyak. khusus ya. Betapa banyak angka perceraian di pernikahan muda ya. Nah, itu mungkin nanti bisa di share ya ke teman-teman semua, kalau itu ternyata memang banyak contohnya ya, dan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita untuk mempersiapkan ya. Sebenarnya usia nikah yang pas itu di organisasi ini ada patokannya nggak sih? Ada Dari dinas yang terkait Di dengan forum undang-undang anak? ya. Kalau dari undang-undangnya sendiri kan itu minimalnya 19 tahun ya.
Tapi pemerintah juga punya program nih kalau usia itu 21-25 21, jadi 21 yang perempuannya. Yang perempuan. Laki-lakinya Ya 25. 25. 25. Kan tadi baru 17 ya? 17. Berapa lagi ya tuh? 4 tahun lagi ya, 4 tahun lagi ya, sabar ya. Kalau kita mah masih mikirinnya kuliah. Masih mikirinnya aduh Main sama pengen temen. dapat gelar yang banyak Iya. biar gampang nanti kerja gitu nyari uang. Sebenarnya Sama ya. masih pengen foya-foya sama temen sih. Oh, Soalnya gitu. nanti kalau udah nikah nggak bisa Ya, udah. punya uang banyak aja Gimana ya? Senang banget ya mau foya-foya ya. Punten orang tua, mohon maaf untuk anak-anaknya. Ini mama lagi ngeliatin enak aja, ini anak dua kalau pulang saya jewer ya. Semoga ibu saya nggak dengerin ya. Semoga kalaupun Langsung besok uang mendengar- jajannya dikurangi ya. Semoga kalaupun mendengar malah mendukung gitu. Oh iya, ini suntikan dananya. Maksudnya kan Maunya ya. daripada nikah mending kita main. Ini mamahnya nanti tolong ya pulangnya dikurangi aja daripada mereka foya-foya ngabisin uang keluarga, ya nanti di rumah nggak bisa beli beras ya. Aduh dasarnya. Oke, jadi mungkin itu satu pertimbangan sebaiknya jangan sampai pernikahan di usia anak. Iya. Apalagi usia di bawah 18 tahun tadi ya. Dimana menurut aturan juga di Indonesia belum diperbolehkan ya, dari berbagai aspek tadi, dari mental segala macam, dan mungkin juga dari reproduksi wanita sendiri Iya, itu sebenarnya ya. belum siap untuk punya anak ya. Sebenarnya masih anak udah anakan gitu. Iya. Jadi budak mau budak kalau Itu kata dia. Sundanya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Jadi aku Iya. masukan buat barai semua nih ya, yang masih anak-anak yang udah pengen nikah karena gara-gara banyak nonton sinetron drakor ya, itu hati-hati ya, nanti jadi racun ya. Atau juga untuk para orang tua yang memiliki anak-anak ya, ini kayaknya mau dinikahin nih ini ya sama juragan 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 ayam. empang, juragan ayam, juragan empang ya. Nah ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan lagi ya, karena Pertimbangan. kasihan anak-anaknya masa mudanya terputus di situ, nggak bisa berkembang lagi ya, bahkan nanti khawatirnya ya kalau tidak siap nanti malah bercerai, kan sayang sekali. Iya. Ya masih muda udah divorce kan ya. Kayak Dan- gini teh. Jadi Apa ya? Jangan heran Heeh. kasus mengghosting bukan hanya terjadi pada orang-orang yang nggak punya hubungan, tapi pada orang-orang yang punya hubungan, suami istri. Kayaknya dia pernah di ghosting ya. Aduh gimana ya teh? Korban ghosting ya. Korban ghosting kayaknya. Ini jangan-jangan kalian karena pernah di ghosting jadi nggak mau nikah muda gitu, benar nggak? kurang lebih Salah satu kayaknya alasan deh. ada karena faktor itu juga gitu dikit. Ada sedikit lah ya mempengaruhi ya. Pengaruhnya kayak semakin meyakinkan kami untuk gak menikah muda. Jadi dampak positifnya itu ya, nggak di ghosting ya, bagus lah. Jadi mengghosting nggak apa-apa ya. melatih. Aduh dasar. Oke, Baraya yang baru menyimak barakita.com ya, selamat siang. Saya masih bersama rekan-rekan dari Forum Anak ya dari Kota Cimahi, dari Fajimi ada Teh Syifa Hamidah ya, dan juga Teh Astrid Cendikiawan ya dari Skakmed atau Forum Anak Kabupaten Bandung. Yang mau tanya-tanya atau mau share komentar silakan ya di kolom komentar, di share saja, nanti kita akan coba sampaikan ya, dan kita akan coba nanti dibahas ya. Oke, untuk dari Forum Anak Kota Cimahi dan Forum Anak Kabupaten Bandung sudah ada program-program nggak nih mengenai perkawinan di usia anak ya, supaya ya tidak menjurus ke sana, program-program apa aja yang udah dilakukan untuk mencegahnya? Buat yang di Cimahi dulu. Mm-mm. Tadi kan di awal sempat bilang kita udah bikin live Instagram dengan Pick Air dengan tema perkawinan anak itu sendiri. Iya. Lalu kita bikin TikTok opini kita tentang perkawinan anak, Ya. dan kedepannya kita akan live Instagram lagi bareng Duta Genre untuk ngebahas apa itu perkawinan anak dan juga kekerasan seksual kayak gitu. Berat nih, kalian masih anak-anak udah banyak tahu ilmu seperti ini ya, tapi itu bagus ya, jadi Bagus. edukasi dini lah ya. Iya, justru itu suatu keharusan buat kita buat tahu loh Teh. Karena kan kita juga yang karena kita nggak tahu apa-apa ini justru kadang lebih rentan gitu. Kalau Iya. kita nggak paham pengetahuan kesehatan reproduksi bahaya. Kita nggak paham sex education bahaya banget gitu. Dan kalau kita nggak paham sama kekerasan juga itu bahaya, karena kekerasan itu sekarang bukan cuma verbal tapi juga bisa kekerasan online juga bisa loh gitu. Iya, Online juga bisa ya? Iya, lewat makanya jari-jari itu. netizen biasa. Ini jempol. Dan itu emang berkaitan banget nih sama pernikahan usia anak, karena
faktor-faktornya juga kan diantaranya dari pergaulan nih. Aduh, terbully dia misalkan, jadi dia ngerasa nggak, aku mah nggak punya teman, cuma punya si AA, mungkin kayak gitu ya. Iya. Jadi dari situlah kadang orang terdorong untuk udahlah aku mah nikah aja, Iya gitu. Iya. toh emang dia selalu ada buat aku, selalu Hmm, suka ada yang kayak gitu. lah. Selalu ada. Oleh karena itu, karena kita mulai merasa ada nih faktor-faktor di sekitar kita yang mendukung pernikahan anak, makanya kita bikin program juga nih di Kabupaten Bandung. Forum Anak Kabupaten Bandung ini bikin kampanye yang tadi udah diceritakan. Iya. Itu kampanyenya secara daring pun menjaring anak-anak yang mau berbicara tentang isu ini, silakan untuk mengisi bibir formulirnya kayak gitu. Dan sampai sekarang juga sebenarnya dari Forum Anak Kabupaten Bandung itu melaksanakan program-program terkait pernikahan usia anak ini udah dari dulu teh. Udah dari dulu? Iya. Udah cukup lama dong. Ini tuh malah isunya pernah kita angkat waktu itu sampai ke PBB pada pertemuan sebelumnya 5 tahun lalu. Itu waktu itu sama Teh Putri Gayatri. Terus maju-maju ke sini regenerasi pun kita masih sering menyuarakan tentang isu pernikahan usia anak ini, karena gak bisa kita pungkiri sekeras apapun kita berusaha sampai sekarang masih ada. Iya. Makanya masih kita usahakan Iya. dan akan terus kami usahakan Iya. agar target kita 0% teh. Oke. Target kita emang udah nggak ada lagi gitu pernikahan usia anak kayak gitu. Oke. Kalau dari data sendiri sejauh ini daerah mana aja nih yang angkanya cukup tinggi untuk pernikahan anak? Aduh, Jabar sendiri Kenapa? ya. Kenapa ini cek-cek daerah mana ini? Ini ya. Saking parahnya nih. karena Sama yang angkatan paling ya. parahnya hadir di sini. Hadir di sini nih teh. Oh, ini mewakili ya? Iya. Bukan Jangan-jangan mewakili menikah teh. Visi sama paham. belum ya, belum. Gimana Kabupaten Bandung termasuk? Iya, Kabupaten Bandung itu kebetulan terbesar di Jabar. Terbesar di Jawa Barat. Ya, makanya hei anak-anak Kabupaten Bandung, jangan nikah. Jangan nikah sekarang Iya, maksudnya ya. nanti Nikah mau nikahnya pengen. nanti. Setelah dewasa, cukup usia, udah mapan, nikah silakan. Ini apa yang mendukung dari Kabupaten Bandung hingga angka pernikahan anak tinggi? Ini sesuai dengan Rata-rata. yang udah kita saring juga ya, jadi emang udah kita olah. Isunya paling besar adalah jarang ada program yang emang nampak jelas di masyarakatnya. Maksudnya kayak karena Kabupaten Bandung ini luas banget ya, Iya, benar. ada daerah-daerah yang emang jarang terjamah, kurang rata gitu. Dan pendidikan, akses pendidikannya susah. Nah, ini edukasi ya. Iya, jadi kayak kita sebut aja ya beberapa kecamatan yang kurang itu, kayak di Kecamatan Ibun misalkan, mereka nggak punya SMA negeri. Jadi kalau mau sekolah ke negeri itu jauh, paling dekatnya ke Ciparai, ke sana-sana jauh kan. Jauh ya. Makanya mereka tuh kalau sekolah nggak mau jauh ke swasta. Sementara perekonomian, Nggak mendukung. iya, makanya banyak yang keluar lah, nggak Ke tamat sekolah. sekolahnya. Ada yang sambil kerja, itu juga kan sebenarnya nggak boleh gitu. Dan berakhir nikah di usia anak gitu. Cuman kata orang tuanya ini anak kuliah enggak, kerja enggak, nikahin Iya. aja gitu ya. Akhirnya begitu ya. Kadang emang ada juga anaknya yang emang pengen gitu. Jadi si anaknya bilang, mah aku mah udah baik mau nikah aja. Iya. Karena ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Iya, jadi nggak selalu faktornya karena tradisi dinikahin Iya. muda ya. Tapi emang anak-anak sekarang mungkin merasa pendidikan juga berat, yang sekolah misalnya ngerasa aku nggak sanggup ngejar pelajaran. Jadi mereka yang memutuskan ya keluar nikah gitu. Jalan keluar yang mereka pilih itu sebenarnya banyak jalan keluar yang bisa mereka pilih, tapi mungkin karena Ambil cepetnya gitu ya. ya dan kurang konseling juga kali ya. Oh, itu Kalau dia. di ini dari pendidikannya sendiri kurang konselingnya sih, kalau Iya. dari yang udah kita jaring dari anak-anak Kabupaten Bandung sendiri kayak gitu. Oke. Jadi Kabupaten Bandung, terus wilayah mana lagi nih untuk Jawa Barat? Sebenarnya semua wilayah Ada ya. Tapi yang tertinggi ini nih yang di sebelah saya. Kabupaten Bandung ya, berarti angkanya masih Kebetulan. paling Kebetulan. tinggi ya di Jawa Barat. Makanya usahanya juga kita paling tinggi nih. Pemerintah kita ngeluarin regulasi juga nih. Jadi kita Kabupaten Bandung itu udah punya peraturan bupati yang keluar tahun lalu tentang pencegahan perkawinan anak. Oh, ada ya. Ada. Tahun lalu ya baru keluar Iya. untuk Kabupaten Bandung. Iya, dan Oke. forum anak tuh dilibatkan loh dalam penyusunannya, Oh, ya? sampai penetapannya, sampai sekarang
pas ngejalanin regulasinya kita juga diajak, kita juga terlibat langsung. Disitulah fungsi forum anak kita berjalan. Kita sebagai fungsi peran anak dalam pembangunan ya, itu ada PPAP dari forum anak. Jadi forum anak tuh ada PPAP dan huruf P-nya. Apa tuh? PPAP itu peran anak dalam proses pembangunan. Dalam pembangunan ya? Iya. Oke, peran anak ya. Kalau 2P itu pelopor dan pelapor. Iya. Oke. Oh, Kota Cimahi gimana nih? Sudah ada upaya-upaya dari pemerintah setempat ya untuk mengatasi ini? Alhamdulillah ada. Tapi Cimahi sendiri gimana sejauh ini, nggak terlalu parah? Kasusnya boleh dijelasin dulu ya. Iya. Kasusnya di Cimahi itu ada 113 anak 130 untuk tahun berapa? tahun 2020. 2020. Jadi kan itu masih tinggi ya, Teh. Iya, 130. Tinggi banget. Untuk 3 kecamatan ya, tinggi ya. Kecamatannya yang luas banget Cimahi itu. Yang luas banget. Keliling Kota Cimahi itu enak banget ya. Iya. Cepet selesai gitu. Nggak sampai Beres. 1 hari kita kelilingin gitu aja udah beres gitu. Kayaknya beda sama Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung kita Capek. 1 hari aja 1 kecamatan udah aduh Oh. heboh ya. Untuk upaya dari pemerintah, alhamdulillah dinas-dinas yang ada di Pemkot Cimahi telah melakukan sosialisasi kepada anak-anak dan juga orang tua tentang bahayanya perkawinan anak, dan alhamdulillahnya lagi forum anak dilibatkan secara aktif untuk kayak sosialisasi juga, jadi membantu pemerintah dalam sosialisasi perkawinan anak. Oke. Ini lagi running berarti dong ya, ini juga ya sekarang ya. Soalnya menurut survei juga semenjak daring ini banyak yang memutuskan untuk menikah. Serius. Jadi makin terbebani oleh pendidikan ya. Mungkin mereka Bener ngerasa nih. udah belajar berat, terus ngerasa lagi aduh dikasih daring lagi, ribet lagi kayaknya misalnya gitu. diperpanjang lagi ya. Iya, Iya. karena waktu itu juga sih bahkan pernah nanya nih ke teman, kenapa sih memilih untuk menikah? Terus mereka bilang, ya karena nikah menyelesaikan masalah. Oh gitu. Tapi sebenarnya nih Membuka teman-teman masalah baru nih. membuka masalah baru. Iya benar. Bukan hanya kesenangan semata doang. Gitu. Jadi banyak kasusnya ya. Iya. Jadi Kota Cimahi juga sama ya. Sama. Hanya nggak separah ini ya. Sekarang ini Karena wajar 3 kecamatan doang ya. Iya. Kabupaten Kalau Bandung kan 31. tuh. udah kayak provinsi di Indonesia kan beda dikit aja kan ya. 31 di Indonesia. maunya 34 ingin provinsi. Indonesia ini. Jadi itu beberapa ini ya upaya dari pemerintah. Iya. Ada rencana apa lagi nih pemerintah ke depan untuk mengatasi permasalahan ini? Sudah ada dari dinas terkait isu-isu yang akan dilaksanakan nanti ke depan? Tentunya ada ya. Dari Kabupaten Bandung sendiri kita kan ada regulasi. Dan regulasi ini tuh diimplementasikan ya Teh. Jadi diimplementasikannya pastinya sekarang melalui kecamatan. Jadi kita tuh dari pemerintah lagi gencar untuk memberitahukan kepada masyarakat lewat kecamatan bahwa kita udah ada regulasinya dan bahwa pernikahan usia anak ini udah bener-bener nggak legal. Nggak legal ya. Bener-bener ilegal. Oke. Jadi ini ya pikiran ya. Untuk saya dulu nikah di atas usia itu ya. Malah telat ya. Jadi curhat. Oke baik. Jadi kalau menurut kalian sendiri sebagai anak ya, kalau perkawinan anak itu gimana? Oke. Nah, menurut kalian berdua Bahaya banget sih. Banyak bikin masalah. Iya, emang ada masalah. bikin beban baru sih. Soalnya Beban udah baru. kayak kita tuh udah numpuk beban, tambah nikah aduh. Kan kita bebannya lagi. membebaskan beban orang tua ke beban Tapi kalau pernikahan anak kan Bukan masalah baru lagi ke kitanya karena kita harus nanggung lagi nih si rumah tangganya. Berat banget. Ngelihat orang tua aja banting tulang buat anak-anaknya, harusnya kita udah sadar dong bahwa Iya. itu susah. Masa sih malah memutuskan untuk terjun gitu dengan sukarela? Iya. Kayak aneh banget. Hei, kamu udah lihat kan orang tua kamu nyari uang susah nih, Iya. capek nih buat hidupin kamu. Hargain dong. iya, berprestasi. maksudnya berprestasi kayak Kasih gitu. dulu ya. dana nih ke orang tua, balikin biar orang tua nggak kerja di masa tuanya. Dia nggak repot ya. Iya, baru Urusin nikah. kita kan capek ya. Jadi biar impas gitu. Enggak cuman aku mau lepasin beban orang tua nih, Enggak mau gitu dengan caranya nikah. enggak sih? tapi malah Nambah menjerumuskan masalah. diri. Iya, nambah masalah. Capek-capek sendiri. Belum lagi nanti kalau orang tua kita tahu pasti khawatir Iya, ya sama khawatir. anak-anaknya kayak
aduh anak aku udah nikah tapi dapat masalah. Nah, nanti kan orang tua lagi yang kayak Beban gini. Yang pikiran turun lagi. tangan ya. Beban pikiran Misal lagi. kayak segede kalian udah punya anak, kalian kan nggak bisa ngurus anak. Nggak Akhirnya bisa. mama kalian kan yang ngurus. Iya, kayak Nanti kalian main lagi. Iya, Tanggung yang jawab sama udah cukup anak. usia aja gitu ya teh ya. Iya. Jadi kasihin orang tua ya, artinya Iya. malah bantu kita ngurus anak kita, bantuin kita ngurus ekonomi kita ya. Tapi kalau misalkan kita sendiri belum memiliki penghasilan tetap gitu kan ya. Makanya. Usahain aja sih kalian. Makanya jangan nikah di usia anak ya guys. Jangan Iya. nikah dulu. Nah itu ya. Berprestasi dulu ya teman-teman. Jadi kalau menurut kalian berdua nih, syarat siap nikah apa aja sih? Yang tadi kita udah bilang Mapan. apa? Apa-apanya? Perekonomiannya, Terus. mentalnya harus Mentalnya. kuat. Pendidikannya. Fisiknya harus udah berkembang dengan sempurna sampai maksimal. Iya betul. Kesehatannya Harus harus berkembang ya, menunjang benar. kesehatannya. Karena kan nanti pas kita nikah tinggal di satu rumah dengan dua kepala yang berbeda gitu, dua pemikiran yang berbeda, kan nggak bisa nyatu gitu. Kritis banget ya. Udah banyak pengetahuannya, jadi Karena bekas di ghosting tadi. jadi kayak dia udah terlatih nih sebelum menikah, udah tahu nih nanti aku bebannya kayak gini loh. Nah gitu. makanya nggak mau nikah dulu nih, Karena udah tahu ya. takut. Jadi harus mapan ya, Mapan, siap kitanya. Dan nggak cuma kita kan yang nikah itu kan 2 orang ya. Iya. Iya. Pasangannya juga nanti kan Pasangannya juga. harus harus seleksi bener ya. Makanya kita kalau milih pasangan kan harus yang terbaik ya. Karena buat seumur hidup gitu loh. Jangan Iya. asal membeli kucing dalam karung kan. Nah, iya. Betul. Geningan kieu. Karena pas masa-masa pacaran mah pasti Semua indah ya. semua indah terus. Manis-manisnya aja yang Manis-manis. dilihatin. Kan nggak mungkin kan kita ngeliatin kebobrokan kita di pacaran, bisa Ya, nanti ilfil. banyak pencitraan kan. Iya, di pacaran. Tapi sebenarnya ya lebih baik putus pas pacaran daripada cerai pas menikah. Iya. Udah berapa kali putus berarti? Udah berpengalaman banget nih. Saya curiga nih. Alhamdulillahnya belum pernah pacaran. Serius. Enggak Tapi sih. cuma Oh, jadi gosip ayo. doang. Di ghosting doang ya. Sebenarnya kan awal, apalagi kalau maaf nih ya, banyak kasus-kasus yang udah kecelakaan ya. Itu bisa biasanya gitu ya. Iya. Makanya di sini kan anak-anak itu harus betul-betul dibekali dengan ilmu ya untuk ya tadi ya berkenalan dengan atau berteman, bergaul dengan baik dengan pasangan. Ya, sampai sekarang akhirnya kalian bertahan tidak sampai menikah muda. Iya. Gimana sama orang tua gimana nih pendidikannya di awal? Didikannya emang udah kamu sama siapapun berteman. Nggak boleh benci, tapi nggak boleh terlalu sayang. Kamu juga kalau misalkan punya orang yang emang selalu ada nih ketika kita lagi ada masalahnya, pastikan kita di kehidupan sosial ada masalah lah, terlepas dari orang tua. Iya. Gak usah ngerasa dia tuh emang ngebantu kita karena emang bakal selalu seperti itu sampai kita mati. Karena sekarang tuh kita waktunya masih proses loh. Iya. Kita tuh sekarang tuh masih berkembang, kayak ngeliat aja nih, belajar sama kehidupan aja nih. Makanya nggak usah bawa perasaan. Jangan baper ya. Berat nih. Berat ini mah. Kayaknya nanti cowoknya kalau ngelamar dia susah ya. Banyak rangkaian tes. Bawa apa dulu nih kalau ngelamar? Nah, Pertama ya bawa niat yang kuat. niat yang kuat. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Ya, itu mah nggak usah disebut. Itu mah ngerti aja deh. Oke. Jadi kalian rencana nikah kapan? Astagfirullah. Pengen Pengennya ada mah rencana masalahnya. iya belum ada gitu. Dan belum ada pasangannya ya sekarang ya. Masih pengen ngelihat masih pengen berkontribusi gitu di anak-anak atau berkontribusi di masyarakat, baru nanti deh nikahnya. Nanti aja kalau ada juga pasangannya gitu. Ini pesimis sih. Karena udah ada di catatan Tuhan ya. Tuh itu dia udah ada. Jadi nggak usah takut keburu Iya. keduluan orang nih si gebetan guys. Nah, Karena itu udah ada di catatan Tuhan, ada nanti juga waktunya nikah. biasanya kan suka Nggak pada usah rusuh sekarang. panas ya. Aduh, dia udah punya pacar, saya belum, misal gitu ya. Biasanya kan anak-anak kan kayak gitu ya. Nanti biasanya kalau udah meningkat nih, udah lulus pasti biasanya gitu. Aduh, udah pada nikah saya belum. Wah, kebakaran jenggot. Jadi yang penting dapet cowok aja ya nikah. Itu Parah satu sih, hal yang parah. jangan sampai kayak gitu ya. Oke. Baik guys, jadi untuk Anda, untuk kamu nih ya yang mau nikah kayaknya harus banyak berpikir ulang kalau misalkan usianya masih di usia anak Iya. ya.
masih di bawah 18 tahun ya, masih sekolah, kayaknya jangan sampai hal itu terbersit dulu deh ya. Selesaiin dulu sekolahnya lah minimal ya. Iya. Beresin dulu semuanya. Jadi jangan sampai kita akhirnya gerasa gerusu nikah ya. Hmm. Apalagi yang tadi yang kasus-kasus putus sekolah ya. Iya. Itu biasanya aduh ngapain daripada hulang-hulang di rumah ya. Hulang-hulang, curang-curang, cari musuh ya. Jangan nikah aja katanya. Jangan sampai kayak gitu juga ya. Jangan. Bahaya. Ini kalau kan pengalaman dari teman-teman sejauh ini udah ada yang nikah berapa orang? Teman dekat Teman dekat ya dari SD, SMP, SMA sekarang 3. ada 3. Oh, dia? Gak kehitung. Kalau teman dari Kata orang Cimahi, Cimahi jarang kan nggak terhitung. Oh ya, harus bangga-banggain dulu Cimahi. Iya dong. Tapi ada ya, ada kasusnya ya. ada. Dan sejauh ini mereka masih nikah nggak sampai cerai gimana? Teman Asyid kebetulan ada yang divorce. Yang divorce-nya gara-gara nikah muda tadi ya. Nikah lagi tapi. Nikah lagi? Udah Nggak udah apa-apa. udah yang kedua. Iya. Wah, OTW ketiga enggak? Semoga enggak. jangan sampai lah ya. Semoga langgeng sama yang sekarang, jangan sampai ada masalah Iya. lagi karena Iya. udah terlanjur juga ya, udah nggak bisa kita cegah. Masa sih kita nyerain anak orang? Ya iyalah ya. Nanti disebutnya pelakor. Nah, Mohon maaf nih. Korban banget ya mbaknya. ya ini ada banyak nonton drakor ya. Oke. Ada hal apa lagi nih yang mau disampaikan dari Pak Jimmy, dari Skakmed ya, yang mungkin ada program-program lanjutan mau dilaksanain untuk Baraya semua apa aja nih? Terkait program ya, terkait program ini kedepannya masih banyak banget, bukan cuma terkait dengan isu pernikahan usia anak aja, tapi juga terkait dengan isu-isu pendukungnya, kayak isu pendidikan yang kurang inklusif, pendidikan yang infrastrukturnya kurang merata, belum lagi isu-isu kekerasan pada anak, apalagi kekerasan seksual, karena kasus kekerasan seksual gak bisa kita pungkiri, kalaupun gak terdata nih sama pemerintah, tetap ada kemungkinan bahwa sebenarnya itu sudah terjadi. Kenapa? Karena banyak loh anak-anak yang gak tahu segitu teh udah pelecehan, gak tahu kalau kita teh gak boleh itu tuh. Soalnya semua normal-normal saja ya, Iya. padahal tidak ya. Makanya dari itu harus kami mah lebih minta dukungan dari masyarakat untuk menuntaskan isu-isu anak yang ada di daerah-daerah. Disdewa bawaannya. Ini apa memang berkeinginan ya untuk Iya. menggugah gitu ya. Anak-anak muda semua untuk lebih berpikir jauh ke depan ya. Iya. Jangan asal cepat, asal semuanya instan ya. Iya, karena kita juga sedih gitu ngelihat anak-anak yang seusia kita udah mengalami kekerasan, pernikahan dan segala macam gitu yang harusnya nggak terjadi kepada anak-anak gitu. Maka dari itu kita tuh pengen buat semua masyarakat termasuk nih Baraya juga untuk mendukung kita ke depannya buat menyuarakan nih. Jadi kita sama-sama bersinergi ya. Kerjasama Kita kolaborasi. bersinergi untuk menuntaskan isu-isu yang ada pada anak-anak di Indonesia. Karena kan di sini audiensnya pasti bukan cuma orang-orang Kabupaten Bandung dan orang-orang Cimahi Luas aja, ya. tapi masyarakat yang mendengarkan, masyarakat yang menyimak. Mari kita sama-sama bersinergi gitu. Mantap. Kalau gitu, kalau ini teman-teman semua, Baraya semua ingin bergabung, ingin konsul ya, ingin share dan mungkin lihat berbagai program dari Pak Jimmy dan Skakmed, ini harus kemana? Instagram Instagram. dong. Anak muda banget. Instagramnya apa? Boleh skak dulu. Oke, kalau Skak Instagramnya forum anak _kapbdg. Oke, diulangi. Forum anak _kapbdg. KPDG. Oke, Kalau Pak Jimmy, Fajimi Instagramnya Humas Fajimi. Humas, Oh iya, Humas Pak Jimmy. Fajimi. Itu aja ya. Iya. Oke, langsung di Langsung follow Search aja. ya. langsung follow. Follow ya. kita boleh. Enggak itu. Boleh sih, kalau misalkan malu ngechat ke forum kayak enggak mau langsung cerita sama teteh-tetehnya, Boleh. mau langsung tanya-tanya kayak teh kita mau gabung sama forum anak, Iya. teh kita mau mulai aktif nih di daerah kami. Misalkan ada anak-anak yang berasal dari Kabupaten Bandung yang mau ngehubungin saya boleh, mau ngehubungin Dari Cimahi. dari Cimahi ke Syifa boleh. Boleh ya. Asal jangan modus ya. Please banget ya. Kayaknya Syifa Ini mah banyak trauma di nih. ghosting, banyak dimodusin.
Kayaknya dia selama hidupnya yang 17 tahun ini banyak ini ya. Kayaknya sedihnya. banyak bapernya. Itu dia. Bener sih. Kalau aku kalau kalian modus paling ya patah hati sendiri sih. Ah. Jadi mending Weh. jangan. Udah Bagus sih. kebal soalnya. Udah kebal ya. Ini tukang ngeghostingnya. Yang ghostingnya. Soalnya didikan orang tuanya jangan dulu bawa perasaan. Iya, oke, Karena jangan kan baper ya. iya harus berkembang dulu kita. Udah kita maju baru itu mah masalah berikutnya. Kalau ke Astrid yang gombal-gombal nggak akan mempan. Nggak Ya. Nggak tahu kalau ke Siva ya. Oke deh. Makasih loh Syifa dan Astrid udah main ke Baraya ya, walaupun sekarang lagi pandemi ya, lagi PPKM. Tadi nyasar nggak nyampe sini? Alhamdulillah enggak. Macetnya Alhamdulillah. doang sih parah. Macetnya lumayan Cuman ya. emang karena nggak biasa nyari nomor di jalan peta aja, jadi Mm-mm. agak pelan-pelan Pelan. sambil ngitungin karena kan ada ABCD-nya ya kalau di Kayaknya sini. dari perempatan itu 1, 2. Ya, pokoknya kapan-kapan tunggu lagi Iya. karena pasti program-program dari Forum Anak banyak ya, nggak cuman soal pernikahan di usia anak, tapi mungkin banyak hal-hal lain yang bisa jadi isu kita nanti sampaikan kepada Baraya dan menginspirasi semua ya. Ya, Oke, Oke. siap. Ada hal lain yang mau disampaikan kepada Baraya semua? Ajakan Makasih. atau apa? Makasih ini mah buat Yang Baraya, udah menyimak. iya. Oke. Udah ngundang kita juga untuk menyampaikan hal ini gitu. Makasih buat Mau yang ada menampung juga. keciriwisan kita Kecerewetan. Cewek banget ya. untuk masa depan anak-anak. Terima kasih. Oke, sip. Pokoknya nanti ke teman-teman semua di forum gabung terus sama Baraya ya. Iya. Follow semua Siap. nih teman-teman semua Barayanya ya, IG-nya, Facebook-nya, YouTube-nya aman, semua aman. ya. Jadi kita nanti sinergis ke depan insya Allah ya. Ya, Insya Allah, siap. amin. Insya Allah. Oke, thank you untuk Syifa sama Astrid. Hati-hati nanti pulangnya. Jangan Iya. sampai ada mengghosting ya. Ghosting ya. Kita insya Allah nanti lain kesempatan bertemu kembali ya. Ya, amin. Oke, Baraya semua, terima kasih atas perhatian Anda ya, dan sudah bersama kami ngobrolin soal pernikahan di usia anak bareng Forum Anak Kota Cimahi dan Forum Anak Kabupaten Bandung bersama Teh Syifa dan Teh Astrid ya. Insya Allah kita lain waktu bertemu lagi di podcast kita berikutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk simak terus balikita.com, berita positif dan inspiratif. Saya Andrea Smedi pamit, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.